Dek, kamu tahu gak bahaya dari HIV atau AIDS itu apa? Aku kurang tahu, Mbak. Emang bahayanya apa tuh? Aku jelasin ya. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel putih yang relatif cukup banyak. Sel darah putih berguna untuk melawan atau menambah berbagai bibit penyakit atau kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda atau gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. HIV berkembang biak pada cairan-cairan seperti yang pertama, darah, yang kedua, air mani atau sperma, yang ketiga, cairan vagina, yang keempat, air liur, dan yang kelima, air susu ibu. Jadi, penularan akan cepat terjadi jika salah satu cairan tersebut terinfeksi virus HIV dan masuk ke dalam aliran darah orang yang belum tertular. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh, yaitu kulit yang tidak luka atau lecet. Ada 4 penularan HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, melalui transfusi darah atau transplantasi organ tubuh yang tercemar virus HIV. Yang ketiga, melalui jarum suntik atau alat lainnya atau akupuntur, tato, dan tindik. Dan yang keempat, penularan ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Adapun 4 hal yang tidak menularkan HIV, yaitu yang pertama, bersenggolan dengan pengidap HIV, yang kedua, pengidap AIDS, bersin atau batuk-batuk di depan kita, yang ketiga, berenang di kolam renang yang sama dan bersama-sama, dan yang keempat, berjabatan tangan. Seseorang yang terinfeksi ditandai dengan gejala-gejala mirip seperti flu, yaitu demam, rasa lemah lesu, batuk-batuk, nyeri tenggorokan, dan semua persediaan terasa nyeri. Gejala ini akan berlangsung selama beberapa hari atau minggu, kemudian dengan sendirinya akan hilang. Namun, pada tahap selanjutnya, timbul gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, demam berkepanjangan. Yang kedua, menurunnya aktivitas fisik sehari-hari atau tubuh terus melemah. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar di leher, ketiak, dan lipatan paha. Yang keempat, penurunnya berat badan secara drastis. Yang kelima, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Yang ketujuh, kulit gatal dan bercak merah kebiruan. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda atau gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Gejala AIDS yang dapat pula timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama, radang saluran pencernaan. Yang kedua, radang saluran pernapasan dan paru-paru. Yang ketiga, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan. Yang kelima, kanker kulit. Dan yang keenam, TBC. Dan yang ketujuh, gangguan susunan saraf.
Adapun upaya pencegahan untuk menghindari penularan HIV atau AIDS adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari perbuatan yang mengarah pada perzinaan seperti pornografi dan pornoaksi. Yang kedua, menghindari perbuatan zina, di antaranya pelacuran, perselingkuhan, melakukan seks di luar nikah, dan homoseksual. Yang ketiga, memastikan bahwa darah yang ditransfusi tidak tercemar virus HIV atau AIDS. Yang keempat, memastikan bahwa jarum suntik yang digunakan adalah baru dan steril. Yang kelima, menghindari penggunaan obat terlarang, nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang akan melemahkan fungsi kontrol diri sehingga dorongan seksual bebas tidak terhindarkan.